kita menggunakan kosmetik, kita harus yakin bahwa bahan-bahannya itu tidak ada yang haram. Apa saja sih bahan haram? Yang pertama tidak mengandung bahan turunan babi. Yang kedua tidak mengandung bahan darah. Kemudian bahan berasal dari manusia. Baik, hari ini aku diminta untuk ngobrol-ngobrol soal pesona kesolehan muslimah milenial. Oke, langsung duduk aja ya kita ya. Baik, ini siang ya, siang hari ini nih kita akan mengobrol soal pesona kesolehan muslimah milenial ya kan. Dimana kita akan memberikan gambaran mengenai tren hijrah milenial saat ini nih. Yang menjadikan make up dan juga fashion muslim ini sebagai bagian dari tren masa kini. Kalau kita lihat kan kayaknya semua makeup itu berburu halal. Itu supaya kita semua terutama muslimah ini yakin untuk menggunakannya ya kan. Nah begitu juga dengan fashion muslimah. Ini Masya Allah kalau kita lihat sekarang tuh kan fashion bener-bener muslimah itu, fashion muslimah itu kayaknya bukan sesuatu yang baru lagi di dunia fashion gitu kan. Bahkan jadi sesuatu yang wah bagus banget ya yang bisa bersaing dengan fashion-fashion yang sudah duluan keluar. Nah di sini dengan teman-teman saya yang sudah di sini kita pastinya akan langsung ngobrol mengenai bagaimana sih pemahaman dan juga inklusi gerakan hijrah milenial dari kosmetik dan juga fashion itu tadi. Yang pertama kita ngobrolnya sama Mbak Sabrina Salsabila dulu deh. Iya boleh. Mbak Sabrina ini kan kalau kita tahu Wardah itu dari awal itu memang merupakan kosmetik halal. Betul. Gitu ya. Nah kalau kita lihat nih dengan segala make up halal yang sudah dikeluarkan, skincare dan semuanya. Ini tuh yang diharapkan dari Wardah sendiri dari awal tuh apa sih? Iya, jadi sebetulnya dari Wardah sendiri kita memang sudah dari awal pertama Wardah diproduksi itu tahun 1995 sebetulnya. Jadi sudah hampir 25 tahun ya. Kita memang membuat positioning produk kita sebagai produk halal dan bisa dibilang pionir dari beauty brand atau beauty product yang halal di Indonesia gitu. Jadi melihat tren milenial sekarang nih yang muslimah, yang muslim gitu ya semuanya itu udah lebih lebih bangga dengan value-value dan agama yang dianutnya gitu ya. Jadi semakin terlihat bahwa kebutuhan generasi milenial akan produk-produk yang halal itu juga semakin meningkat. Makanya kita sering lihat sekarang banyak sekali gitu kosmetik yang ikutan halal gitu. Sebetulnya dari Wardah sendiri sebagai pionir itu seneng dong pastinya ya ngelihat wah sekarang semakin banyak nih orang yang lebih aware terhadap produk halal sendiri gitu. Karena memang tadi sempat di backstage juga ngobrol ya sama Bu Susi gitu ya. Ternyata memang dari nggak cuma dari bahan baku gitu, tapi dari produksi, distribusi itu memang bisa dibilang rawan sekali gitu untuk mendapatkan sesuatu produk yang halal ini gitu. Jadi harapannya sih buat teman-teman di sini supaya lebih aware lagi terhadap apa yang kita gunakan, apalagi kosmetik gitu ya. Misalnya kita naruh lipstik di bibir gitu, itu kan bisa tertelan dan segala macam gitu. Terus misalnya kita pakai skincare atau pakai make up terus wudhu itu sebenarnya air yang digunakan itu masuk nggak sih gitu, betul nggak sih wudhu kita gitu dengan kita menggunakan produk-produk tersebut gitu. Jadi harapannya lebih aware lagi dan mungkin nanti bisa lebih tenang dalam beraktivitas gitu. Jadi dengan merawat diri itu nggak jadi sesuatu yang menghambat kita dalam melaksanakan aktivitas kita gitu. Karena ragu, aduh ini yang dipakai itu sebenarnya halal nggak sih gitu. Nggak cuma menghambat aktivitas, tapi tidak menghambat kita dalam beribadah juga pastinya. Betul, ya. betul banget. Kayak produksi eyeliner, maskara, itu kan juga pasti dipikirkan nggak cuma dari segi fungsinya yang mempercantik perempuan muslimah, tetapi juga secara agama juga pasti dipikirkan. Iya betul, banyak banget sekarang kosmetik yang embel-embelnya waterproof gitu ya. Sebenarnya itu halal nggak sih gitu secara agama gitu. Nah untungnya dari Wardah sendiri kita memang sudah tersertifikasi ya seluruh produknya ada sekitar 450 SKU itu semuanya sudah didaftarkan ke LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah terutama untuk teman-teman perempuan di sini nih kan sekarang di sosial media itu suka banyak beredar nih skincare terutama yang bisa memutihkan kulit kita dalam sekali oles. Iya. Itu
bisa diperhatikan dulu kali ya ingredients apa kandungan-kandungannya apakah Betul. itu sudah aman, sudah halal atau belum, karena kalau kita ngejar putih doang tapi ternyata secara halal itu belum gitu kan cukup hati-hati juga ya. Iya, apalagi yang dari produk-produk yang berasal dari negara-negara yang mungkin mayoritasnya bukan muslim gitu. Nah, itu harus juga diperhatikan banget sih sebetulnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita langsung ngobrol sama Mbak Dokter Susi ya, aku manggilnya ya. Nah, Dok, ini kan kalau kita berbicara mengenai make up yang halal, ini tuh sebenarnya prosedurnya seperti apa sih? Iya. Pertama mungkin kenapa sih make up itu harus halal gitu ya? Kalau kita pakai sebagai wanita, itu dari bayi sebenarnya kan pakai ya. Coba bayangan pada saat bayi mandi kita kasih bedak. Itu udah salah satu dari kosmetik begitu. Nah, kosmetik itu ada yang tertelan tadi seperti Mbak Sabrina bilang bahwa untuk lip balm ya, lipstick itu ada kemungkinan tertelan. Kemudian ada juga yang menyerap ke dalam tubuh kita pori-pori. Jadi ketika kita menggunakan kosmetik, kita harus yakin bahwa bahan-bahannya itu tidak ada yang haram. Apa saja sih bahan haram? Yang pertama tidak mengandung bahan turunan babi. Yang kedua tidak mengandung bahan darah. Kemudian bahan berasal dari manusia. Nggak mungkin kok ada bahan dari manusia dipakai. Ada. Kalau kita bicara keratin ya, yang ada di rambut manusia itu bisa digunakan untuk bahan kosmetik. Kemudian ada juga kita pernah temukan cysteine, asam amino yang ada di dalam rambut manusia. Itu juga bisa digunakan sebagai bahan kosmetik. Kemudian yang keempat adalah kita tidak boleh menggunakan bahan homer, ya, bukan etanol. Kalau etanol kadang-kadang Bapak Ibu kita gunakan hair tonic misalnya, ya. Kalau kita bicara kosmetik itu ada 3 bagian, ada skincare, ada hair care, kemudian ada dekoratif. Nah, pada saat kita bicara hair tonic, hair care, itu ada hair tonic. Dia pasti menggunakan etanol. Bukan etanolnya yang diharamkan, tetapi homernya. Jadi ketika kita melihat perusahaan menggunakan, oh ini bahannya etanol, maka kita harus lihat sumbernya dari industri minuman keras bukan, gitu. Nah, kemudian tadi bicara eyeliner, eyebrow begitu ya. Ketika perusahaan itu mengklaim waterproof, maka LPPOM MUI harus uji tembus air. Kenapa? Karena ketika dia tidak bisa tembus di dalam tubuh kita saat wudhu, itu mengganggu kesucian kita saat kita beribadah, begitu. Jadi memang kita ada uji tembus air untuk eyeliner ataupun kosmetik yang mengklaim waterproof. Kemudian juga kalau bicara kehalalan kosmetik itu tidak hanya ingredientnya saja, tetapi juga bahan aplikatornya. Seperti di dalam misalnya blush on, kita pakai kuasnya berasal dari mana ya? Itu sudah termasuk yang kita cek. Apakah memang dari bulu babi ataukah berasal dari bulu kuda? Kalau untuk kosmetik boleh bulu kuda. Tetapi kalau untuk makanan kita masih menanyakan dulu, mungkin tidak kalau diganti sintetik begitu. Ya. Kemudian juga proses fasilitasnya. Tadi Mbak Sabrina mengatakan bahwa ada beberapa produk yang diproduksi di negara non muslim kebanyakannya. Nah, itu kita harus yakin bahwa di dalam line produksi tempat mereka produksi itu tidak ada produk yang memproduksi produk menggunakan bahan babi. Gitu. Ini sebenarnya memang kalau kita dengar dokter bicara itu bahasanya itu kan cukup ilmiah sebenarnya, yang mungkin masyarakat Indonesia ini kurang mencari informasi, atau mungkin aku sebagai pengguna itu yang aku cari sesimpel mau beli kosmetik ini yang penting ada logo halalnya. Nah, apakah itu sudah cukup menjadi indikator yang menyatakan bahwa ini makeup ini atau makanan ini tuh sudah oke nih kita pakai tanpa ya bukan kita nggak mau tahu kandungannya, cuman kan kayaknya kalau sudah ada logo itu berarti sudah ada perusahaan yang mewakili, sudah ada fatwa mensertifikasi MUI menyatakan bahwa itu aman. Ya, menjamin betul. Ya, kenyamanan. Gitu. Jadi bisa dipilih kosmetik yang ada logo halalnya. Logo halal seperti apa? Yang sekarang berlaku adalah logo halal MUI ya, hijau. Walaupun memang nanti Bapak Ibu mungkin belum banyak yang tahu bahwa di Indonesia sekarang itu sudah berlaku Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Ini juga saya baru tahu nih. Nomor 33 yang dikeluarkan tahun 2014. Nah, di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa undang-undang ini akan diimplementasikan 5 tahun kemudian. Artinya harus diimplementasikan sejak 17 Oktober tahun ini.
Jadi semua produk yang beredar dan dipasarkan di Indonesia harus halal. Undang-undangnya sudah berlaku. Kemudian untuk kosmetik bagaimana? Karena memang bertahap, jadi implementasinya akan ditunda sampai 2024 begitu. Oke, jadi memang masih diberikan waktu untuk memproses lagi ya. Karena kan memang pasti butuh waktu dan gak cepat gitu. Karena selama ini kan mereka juga bukan, terutama untuk kosmetik yang sudah lama. Betul. Untuk menjamin dan meyakinkan masyarakat itu juga gak mudah pastinya. Nah ini tadi kita barusan berbicara soal make up, skincare, segala macam ya. Nah selanjutnya kita akan berbicara soal fashion nih.